bisa zoom in, zoom out, dan bisa selfie. Bah, emang ini tuh bukan case ya, tapi sebuah... Setelah nyobain kurang lebih 30 atau 40-an case ya. Nah, di video kali ini gue pengen share ke kalian total top 10 favorit case buat iPhone 16 series yang gue udah coba, terutama yang gue pakai sekarang jadi daily driver, yaitu iPhone 16 Pro Max. Yes, jadi ada total 10 yang mana nomor 10 itu bisa dibilang kayak totally favorit gue, walaupun kalau gue bisa spoiler dikit, nomor 10 itu bukan case bisa dibilang ya. Jadi yaudah, langsung aja tanpa basa-basi lagi kita mulai videonya. Let's go. Oke, sekarang gue juga pengen infoin kalau kalian pengen nyari casing, terutama buat iPhone 16 series. Gue juga ada beberapa masih buat iPhone 15 Pro Max, buat Samsung, S25, S24 juga ada. Di akun Tokopedia kita, Gadget of the Month, itu gue ada share mystery box. Ya, jadi kalau kalian pengen beli casing tapi random dan harganya juga jauh lebih terjangkau, nanti bisa dicek aja di sana. Dan gue juga nanti akan taruh linknya di bawah biar lebih gampang. Oke, sip. Langsung aja kita masuk ke 10 favorit case iPhone 16 series. Yang pertama, ada ini dia dari Spigen yang pastinya nggak asing lagi ya di dunia percasingan, yaitu Spigen Neo One Ultra Hybrid. Yes, ini adalah casing yang bisa dibilang pertama kali gue beli iPhone-nya. Ini yang gue beli karena pas banget waktu itu tuh gue dapet diskon. Ya nanti gue ceritain harganya. Cuma ya kalau kalian lihat secara desain ini futuristik banget desainnya. Kayak dia ada emboss texture gitu kayak gini, ada coil untuk wireless chargingnya. Kemudian ada gambar-gambar kayak chip-chipnya kayak gitu. Ada namanya juga ya Spigen Neo One. Dan kalau kita lihat juga secara protection overall juga oke ya. Tombol-tombol semuanya clicky. Terus dia juga ada buat kayak harness atau buat tali ya, lanyard gitu ada. Cuma memang bagian kamera kontrol dia nggak ada tombolnya, jadi bolong aja kayak gini ya. Jadi ada kayak semacam turunannya gitu. Sisanya sih overall udah cukup oke. Bagian depan juga terlindungin kayak ada raise sedikit ya. Jadi kalau kalian yang butuh case wajib dengan desain yang futuristik ya, dan dari Spigen, ini yang menurut gue wajib kalian coba. Nah, untuk MagSafe sendiri ini gue tes pakai charger Nomad yang bahannya batu ya bawahnya, jadi lumayan berat ya. Dan kalau kalian tempelin ini buat ngetesin magnetiknya, ya bisa dilihat ini oke banget. Nah, untuk harganya sendiri Spigen Neo One ini yang Ultra Hybrid itu gue kemarin dapat di Rp349.000, tapi itu memang harga diskon. Normalnya itu di Rp499.000. Jadi ya di wishlist aja, mana tahu nanti dapat diskon lagi. Oke, itu tadi yang pertama. Kita lanjut. Oke, yang kedua ini dari MagEasy, namanya adalah Maxten 360M yang warna titanium. Yes, ini titanium tapi sebenarnya dia warnanya lebih ke abu kayak gitu sih ya. Dan ini sendiri juga ada yang warnanya buat desert titanium, namanya kalau nggak salah rose gold warnanya ya. Nah, yang gue suka dari case ini pertama pastinya dia ada stand yang mana bisa diputer 360 derajat sesuai namanya ya. Dan ini muternya juga smooth banget. Selain itu juga ini lingkaran ini adalah fungsinya buat MagSafe. Kalian juga tetap bisa nempelin jadi produk-produk MagSafe, stand, powerbank ke case-nya dengan aman. Selain itu juga untuk urusan tombol-tombol semua juga dia masih sewarna body pakai bahan silikon yang cukup smooth bisa dibilang ya. Grippy-nya juga masih dapet. Ada branding MagEasy di sini. Kamera juga ada raise-nya juga jadi aman buat frame kameranya. Dan buat layar depan sih menurut gue sedikit ada lips-nya, cuma memang nggak terlalu banyak gitu ya. Nah, dari MagEasy sendiri yang gue suka adalah dia tuh desainnya simple, kayak to the point aja. Dan ketika gue pakai gue nggak kayak pusing dengan desainnya gitu, kayak enak aja, nyaman aja, kayak smooth gitu berasanya ya. Nah, paling kalau yang ini kelemahannya adalah kalau kalian nempel ke barang yang agak berat dia akan agak nonjol sedikitnya karena kan ya besinya dia bisa keluar gitu ya. Itu untuk si MagEasy 360M. Nah, MagEasy juga punya beberapa case-case lain dari brand utamanya yaitu Switch Easy yang mana agak unik-unik juga nih. Gue bisa kasih kalian sedikit ya, yang ada bunga-bunga, terus mungkin buat cewek-cewek juga bakal cocok. Sama dia juga untuk MagEasy ada yang versi bisa dikalungin gitu yang gue juga pernah cobain. Tapi yang gue suka banget ya si Maxten 360M grey-nya. Harganya sekitar 300 ribuan. Jadi kalian bisa cek aja nanti semua seperti biasa, link-link produknya gue taruh di bawah dan ada di YouTube Shoppingnya juga. Lanjut. Oke, yang ketiga adalah sebuah case yang sangat slim, berbahan kulit dan harganya terjangkau dari brand More. Ya, ini dia namanya adalah More Flex Leather FX ya. Jadi ini bisa dibilang kayak case dengan bahan kulit yang sintetis kulitnya ya, bukan kulit asli. Tapi secara bentuk ini super duper slim gitu ya.
dan juga dia bikin genggaman jadi enak karena tadi ya bagian sampingnya memang terekspos. Dan kalau kalian lihat sekarang memang ya, jadi bagian sampingnya cukup berbahaya kalau misalnya kalian yang suka ngejatohin, karena memang finish titanium ini juga sedikit licin menurut gua kalau kalian nggak pakai case. Tapi kalau tangan kalian kayak gua yang menggenggam dengan kuat ya harusnya aman-aman aja. Nah, jadi dia perlindungannya cuma memang ada di corner-corner aja. Dan ya kalau kalian lihat mungkin ini tuh terinspirasi dari case yang gua suka banget, yang mana juga ini nanti gua akan mention case-nya. Nah, paling satu problem buat case More ini adalah si magnetnya yang menurut gua agak kurang kuat ya. Jadi kayak kalian bisa lihat nih ya, tuh kita nempelnya agak sedikit ya gampang lepas aja gitu. Jadi kalau kalian nempel di stand mobil mungkin akan agak sedikit berbahaya. Dan More ini sendiri sebenarnya kayak brand lokal, tapi dia terinspirasi dari case-case luar negeri yang mungkin jarang ada di Indonesia gitu. Dia ada yang versi karbon juga, ada juga yang versi silikon dengan protection, kalau nggak salah namanya Defender ya. Jadi itu bisa kalian cek buat iPhone, buat Samsung itu juga ada. Nah, untuk harganya dia range antara 100 sampai 200 ribuan untuk case-nya. Jadi highly recommend kalau kalian nyari case yang simple, slim ya, dan desainnya juga cakep, ada bahan kulit, bahan silikon, dan ya banyak macam-macam di sana dari brand More. Oke, yang keempat ini dia dari brand yang bisa dibilang wajib di dunia percasingan, yaitu Ringke Onyx Magnetic. Ya, jadi ini tuh bisa dibilang case yang gua itu inget banget. Karena kenapa? Karena mertua gua tuh udah ganti 3 iPhone ya, dan dia selalu request case-nya ini aja, bukan case bapak-bapak yang dilipat-lipat gitu ya. Jadi dia sukanya case ini, dan gue ngerti kenapa dia suka gitu, karena memang secara desain ini tuh kayak enak banget dipegang tangan tuh smooth, walaupun dia kayak teksturnya tuh kayak kulit jeruk gitu ya. Terus di bagian samping-sampingnya dia juga kayak ada tekstur untuk ngegrip gitu ya, kalau kalian lihat titik-titiknya kayak gitu ya. Jadi ketika dipegang tangan ini tuh super duper grippy dan enak gitu. Tombol-tombolnya pun juga clicky banget ya, aman buat mencet yang lain-lain. Ada brandingan Ringke yang cukup minimalis juga nih bisa dibilang. Taruh lanyard juga masih bisa ya. Overall dari segi desain, fit and finish juga oke banget ya. Untuk bagian kamera dia perlindungannya total ya, jadi nutupin frame-nya. Kalau kalian yang mungkin HP-nya warna lain, jadi akan ketutup, jadi akan warna hitam, tinggal si frame-nya aja sedikit kelihatannya warna rose gold. Dan ya cutting-nya, fit and finish-nya semua oke ya. Jadi ya wajar sih kalau case ini jadi case wajib ya, bisa dibilang yang pasti aman dan pasti nyaman buat kalian para pengguna smartphone gitu. Ringke Onyx, jadi Ringke Onyx ya udah pasti banyak buat jenis-jenis HP-nya, so dicek aja. Dan harganya juga cukup terjangkau di 329 ribuan untuk yang versi MagSafe Magnetic. Ini magnetnya juga kuat ya, jadi kalau kalian tempel-tempel power bank atau tempel ke yang lain itu juga aman. Oke, next buat kalian yang nyari case transparan, simple, dan ada kamera kontrolnya. Ini yang gue kemarin pernah share juga di video unboxing iPhone 16 Pro Max dari brand Rappa. Yes, ini namanya adalah Rappa Crystal. Jadi memang case ini tuh sebenarnya case yang ya cukup standar bisa dibilang. Cuma memang yang gue suka adalah dia ini kalau kalian beli dapat tempered glass-nya. Jadi kayak satu paket. Kalau kalian yang beli HP udah langsung aja beli case ini, karena ya udah dapat si kamera kontrol juga. Jadi kalian tetap bisa maksimalin ya si fitur kamera kontrol dari iPhone 16 series ya. Dan ini case-nya juga ada lengkap buat semua seri iPhone 16. Dari segi proteksi juga udah oke ya. Kameranya juga lipnya udah melebihi dari si kameranya sendiri. Bagian layar depan juga ada sedikit lip sih memang, walaupun nggak terlalu yang gimana. Dan tempered glass-nya pastinya fitnya juga udah oke banget, walaupun gua sendiri itu sempet ngejatohin. Dan ya ini tempered glass dari Rappa yang gua bakalan ganti sih abis ini. Dan ya kebetulan gue juga dari Rappa itu tempered glassnya lumayan banyak, dan dia juga ada yang satu paket isi 2 gitu. Jadi kalau kalian pengen beli proteksi lengkap ya sekalian aja beli case ini dan beli tempered glassnya juga. Jadi ada cadangan yang lumayan banyak. Nah, untuk kamera kontrolnya sendiri ini juga tombolnya bisa dipakai ya. Tuh, dia bisa ngikutin ya untuk warna-warna. Terus kita juga bisa ganti-ganti nih. Tuh, bisa zoom in, zoom out, dan bisa selfie. Nah, dari segi MagSafe-nya sendiri ini udah cukup kuat menurut gua ya. Jadi kalian bisa ngangkat si charger ini, walaupun memang ini bukan yang terkuat, tapi so far udah kayak medium lah kekuatannya. Nggak yang lemes banget kayak si case-nya More tadi. Oke, lanjut. Gila, geledek ya.
Nah, untuk harganya sendiri ini di harga 219.000 dan menurut gue value for money karena tadi kalian dapat case sama tempered glass ya satu set gitu ya. Lanjut, buat kalian lagi nyari case silikon ala-ala Apple yang smooth banget finishnya tapi dia ada grip di bagian samping-sampingnya. Ya ini bisa jadi pilihan yang oke dari Zeg. Namanya adalah Manhattan Snap. Yes, ini tuh case dengan bahan silikon yang cukup tebal berasanya ya. Dan juga dari segi grippy nih yang gue bilang, ini grippy-nya cakep banget tuh kalau kalian lihat ya teksturnya ya. Dan Zeg sendiri memang menurut gue terkenal sama case-nya yang sangat grippy gitu ya. Dulu favorit gue namanya Hampton Snap, itu sekarang sayang udah nggak ada lagi. Dan ya memang kayaknya Zeg di tahun ini tuh agak menurun kualitasnya menurut gue. Karena beberapa case-case yang gue sempat cobain juga case yang lain itu kurang enak rasanya di tangan. Entah kenapa dia kayak mencoba jalur baru pakai finish yang tekstur kain. Cuma balik lagi yang menurut gue menarik buat dicoba ya ini si Manhattan Snap-nya. Dari segi tombol-tombol dia gede ya tombolnya ya, jadi buat dipencet itu gampang banget, sampai ke juga action buttonnya juga gampang dipencet. Bagian samping tombol power juga gede, dan sayangnya memang ini kamera kontrol belum ada tombolnya. Dan dari segi proteksi menurut gue juga udah oke ya, gripnya ini tuh sampai ke bagian siku-sikunya. Jadi ini yang menurut gue memang bikin gripnya jadi enak banget di tangan dan nggak bakal gampang jatuh. Gue kayaknya jarang banget ya ketika pakai case-nya si Zeg itu jatuh, karena ya gripnya segitu nyamannya gitu ya. Dan untuk perlindungan bagian kamera juga ada yang cukup minimalis ya, bisa dibilang desainnya ya tipis kayak gitu. Dan bagian layar depan juga lipnya cukup tebel. So ya, ini bisa dibilang kalau kalian nyari case silikon yang stylish dan juga tebel, perlindungannya nyaman, ya ini yang bisa jadi pilihan si Zeg Manhattan Snap. In terms of MagSafe, ini juga udah pastinya kuat ya, jadi buat ngecas, buat ditaruh di holder mobil aman. Harganya ini memang Zeg cukup premium ya, yaitu di Rp479.000. Tapi memang kalau kalian yang ya suka dengan elemen premiumness dari Zeg, ya menurut gua ini juga nggak rugi sih, dan salah satu favorit brand gua juga. Oke, buat kalian yang suka karbon ya, ini yang bisa jadi brand favorit gua, yaitu dari Banks, namanya adalah Montage Armor Pro. Yes, ini tuh kayak gabungan dari beberapa jenis karbon ya, yang mana materialnya itu adalah 600D DuPont Kevlar Fiber. Yes, Kevlar Fiber sendiri itu terkenal akan ringan dan juga durable ya. Jadi kalau kalian jatuh, kepentok, ini bakalan menjaga smartphone kalian dengan aman. Selain itu juga pastinya yang menarik tuh di bagian sini ya, di bagian frame dari kameranya itu dia pakai bahan metal, jadi premiumnya itu tetap berasa. Dan bagian samping-samping tombol-tombolnya juga cukup gede, walaupun memang ya sayangnya memang kamera kontrol ini belum ada. Tapi memang kalau kita lihat ada versi lain, yaitu namanya Banks Armor Pro, yang mana dia udah ada versi yang ada kamera kontrolnya. Dan itu pun juga menurut gua juga cakep karena dia desainnya tuh lebih full karbon, bukan kayak gabungan desain-desain atau motif-motif karbon kayak gini, cuma full polos aja dengan frame kamera yang pakai bahan metal. Dan untuk urusan MagSafe ini bisa dibilang udah yang kuat ya, jadi aman buat dipakai. Satu yang gue suka adalah si Banks ini tuh harganya, karena rata-rata harga case karbon itu tuh lumayan mahal ya, bisa 700-800 bahkan ada yang sejutaan. Kalau Banks ini tuh harganya cuma 549.000-an aja, terutama yang versi Armor Pro itu ada yang udah pakai kamera kontrol. Jadi rekomen kalau kalian nyari case karbon, cek langsung di brandnya Banks. Ke-8, kalau ngomongin case laki, pastinya cocoknya ya ini dia ya, case UAG ya, case Urban Armor Gear, Essential Armor namanya. Jadi ini tuh case yang bisa dibilang rugged, tapi gue ngerasa kali ini mereka bisa bikin ini jadi lebih slim, nggak terlalu bulky kayak biasanya UAG gitu ya. Jadi bisa dibilang dia tetap fokus ke proteksi-proteksi, walaupun memang bahan yang dipakai lebih kayak soft case kayak gitu bisa dibilang. Nah kalau kalian lihat sendiri dari atas ya, ini protectionnya ya di corner-corner itu tebel ya, jadi dia fokusnya tuh memang di corner-cornernya aja. Jadi dia di bagian belakangnya ini cukup slim, bisa dibilang cukup tipis, dan tombol-tombolnya sendiri dia agak raise ya, agak nonjol ya, dan ada kayak semacam aksennya, jadi kita gampang nemuinnya ya, kayak lebih nonjol dibandingin yang lain biasa lebih flat kayak gitu kan. Nah sama juga di bagian samping ini ada tombol plus minus untuk volume, dan action buttonnya juga nonjol, jadi pencet-pencet tombolnya bener-bener enak karena dia nonjol tadi. Dan untuk MagSafe sendiri pastinya kuat, jadi tidak perlu dikhawatirkan ya, brand UAG reputasinya udah cukup jelas. Dan dari segi tadi perlindungannya juga itu untuk protectionnya, kalau dari UAG dia itu ada 15 feet drop atau 4,6 meter drop protection. Jadi kalau jatuh dari ketinggian 4,6 meter dijamin bakalan aman.
Dan katanya juga ada garansi 1 tahun untuk case-nya UAG. Jadi kalau kenapa-kenapa bisa klaim ganti baru. Nah, untuk harganya sendiri, UAG Essential Armor ini dijual di 589 ribuan. Yes, a bit premium memang karena brand UAG sendiri emang brand yang sudah reputasinya tinggi dan lama, dan memang selalu bikin case-case yang jelas ya premiumnya. Oke, yang ke-9, case yang bisa dibilang super clean dan elegan ya dari brand Kaudabe, namanya adalah Kaudabe Paragon. Yes, kalau kalian bisa lihat ya secara desain gila, ini menyala sekali ya warnanya ya, dan ngingetin gue sama sobat HP gitu. Warna orange ini namanya Amber, dan mereka juga ada beberapa warna lain ya, namanya Moonstone, warna putih, ada Sea Glass kayak warna Tosca, sama yang favorit gue juga Eucalyptus. Kita ada semua, ini gue tunjukin kalian aja satu persatu warnanya, yang mana cakep banget bisa gue bilang, dan buat warna si Desert Titanium ini menurut gue kayak masuk semua gitu warnanya ya. Nah, ini memang case yang khusus untuk iPhone 16 series ya, jadi dia ada buat 16 biasa, 16 Pro, dan 16 Pro Max. Nah, yang unik dari case ini adalah kalau kalian cek bagian sampingnya, selain dia ada gripnya, dia tombolnya pakai material metal. Yang mana tombolnya ini juga bisa kalian ganti-ganti, bisa kalian customize, dan bisa kalian beli ya. Ada beberapa pilihan warna juga. Dan tombol-tombolnya sendiri ini cukup simple, walau memang sayangnya di bagian kamera kontrol dia belum ada tombol penggantinya. Jadi mesti masuk agak dalam jari kita gitu untuk mengaksesi tombol kamera kontrolnya. Sisanya menurut gua oke banget ya. Desainnya memang ini cakep banget. Di bagian samping ini kayak pakai finish yang matte. Di bagian belakang ini kayak lebih glossy atau lebih smooth gitu ya. Dan finishnya unik sih menurut gua, kayak nggak ada case lain yang pakai material kayak gini dan bikin ya looks-nya jadi clean dan kayak elegan banget gitu. Dari segi MagSafe aman banget. Nah, untuk harganya sendiri, Kaudabe Paragon ini dijual di harga 500 ribuan ya, dan untuk tombolnya sendiri dijual di 100 ribuan. Jadi kalian bisa custom mix and match sesuai dengan selera kalian. Kaudabe juga punya beberapa case favorit gua lain kayak Kaudabe Shift dan Synthesis yang sebenarnya gue pengen masukin, tapi karena ini yang menurut gua paling stand out, jadi gue cuma feature yang Paragon aja. Tapi ya kalian bisa cek aja case-nya di official store-nya Kaudabe. Highly recommend. Oke, yang terakhir ini yang bisa dibilang favorit gua beberapa waktu terakhir ini, yang top of the top, dan bisa dibilang emang ini tuh bukan case ya, tapi sebuah apa nih, bisa dibilang kayak sampul dari brand Nomad, namanya adalah Magnetic Leather Bag. Jadi cuma kayak semacam tempelan doang nih di bagian belakang case kalian gitu. Cuma memang ya ini sih, ini uniknya jadi bikin HP kita ya tetap kayak nggak pakai case, kayak cuma pakai skin. Tapi ini bisa digonta-ganti gitu kan, dan feel-nya juga menurut gua nih enak banget ya secara kulit gitu kan di bagian belakangnya. Nah, material kulitnya ini adalah namanya Horween Leather. Jadi kulit yang emang kulit ya, proper kulit, dan ini bisa patina nanti. Kalau kalian sering pakai, nanti kulitnya akan berubah warna, dan mungkin buat kalian yang suka material-material kulit udah ngerti kurang lebih ya seninya itu dapatnya di sana. Cuma memang balik lagi ya, ini bukan case, jadi perlindungannya literally nol ya, yang mana kalau kalian yang suka jatuhin HP pastinya ini bakalan berbahaya dan gua nggak bisa rekomen. Tapi kalau kalian yang emang kayak estetik banget ya, kayak cakep banget, slim banget kelihatannya, mewah banget ya, ini bisa jadi pilihan yang oke. Nah, kalau kalian lihat sendiri memang ini tuh gue udah mulai ada kayak patina-patina di bagian sampingnya. Nah, goalnya nanti gue pengen ada patina keseluruhan gitu ya. Nah, tapi nanti juga bisa dirawat kulitnya biar lebih basah pakai kayak moisturizernya gitu. Cuma ya so far gue suka banget pakai ini, dan sekarang ini jadi case yang gue pakai ya, case agak unik memang karena dia itu cuma nempelnya pakai bahan MagSafe dan ada kayak stiker-stiker gitu di siku-sikunya. Kayak begitu doang, guys. Literally begini doang. Untuk segi MagSafe dia juga tergolong cukup kuat ya, walaupun dia nempelnya pakai kulit. Jadi so far gue pernah pakai di holder mobil gitu-gitu tetap aman-aman aja. Cuma memang yang jadi problem adalah harganya, yang mana ya ini tadi cukup tinggi ya, dijualnya di harga 1,2 jutaan gue cek di e-commerce Indonesia. Jujur disclaimer, gue juga ini dikirimin sama Nomad, jadi ya take it with a grain of salt. Sip, itu tadi untuk top 10 favorit case-nya buat iPhone 16 series. Nah, gue ada 2 lagi yang bisa gue bilang honorable mention ya, karena unik dan juga bisa dibilang kayak satu lagi tuh endgame. Yang pertama adalah case dari brand Aolumu, namanya ini adalah Aolumu Shockproof. Dia pakai material semacam TPU kayak gitu, dan perlindungannya cukup maksimal ya, di ujung-ujungnya kayak ada karet-karet kecilnya gitu. Jadi buat mencegah atau meredam kalau kalian jatuh ya. Dan dia juga desain bagian belakangnya unik karena dia ada semacam kayak pendingin
ya, atau bisa dibilang heat spreader di bagian atasnya, karena CPU kan posisinya emang ada di samping kamera ini, jadi dia kayak ada lubang buat udara masuk dan juga ada lubang buat udara keluar gitu. Jadi emang itu cukup unik, dan dia juga ada aksen angka 16-nya ya di mana-mana, jadi kelihatan kalau kalian pakai iPhone 16 gitu kan dengan kalian pakai case ini. Nah, Alumu juga ada beberapa motif lain kayak motif yang karbon ada, sama ada motif yang pakai vegan leather, dan vegan leathernya kemarin kita sempat coba yang warna putih gitu. Jadi ya lucu sih, bisa dibilang unik, dan kalau kalian emang cocok ya estetiknya dengan desain yang lebih edgy gini ya, ini bisa jadi pilihan yang oke. Nah, satu lagi honorable mention, ini adalah case yang gua pakai, bisa dibilang endgame di case iPhone 15 Pro Max gua, yaitu dari Rebel, namanya adalah Rebel Case Flex. Jadi itu case yang memang bisa dibilang build quality-nya solid banget, dan dia itu memang terexpose di bagian sampingnya. Dan gue udah pakai case itu mungkin hampir setahun ya di iPhone 15 Pro Max gua, dan iPhone 15 Pro Max gua sempet jatuh berapa kali, tapi tetap aman-aman aja di bagian sampingnya, karena memang dia perlindungan di cornernya udah oke banget. Cuma memang buat harganya yang menurut gua itu gila banget, karena harganya bisa di 1,5 jutaan, yaitu case yang paling mahal mungkin dia di lini case-nya Apple, karena case Apple sendiri juga harganya di sejutaan gitu kan, sejuta kecil, tapi ini 1,5 juta. Itu bisa, makanya gue bilang itu adalah case endgame ya buat iPhone, bisa dibilang yang ya 15 atau 16 Pro atau Pro Max. So itu aja buat video top 10 favorit case iPhone 16 series. Semoga videonya bermanfaat, dan gue juga pengen infoin lagi ke kalian kalau kalian pengen cari case dari mungkin beberapa yang kita review, dan juga ada buat HP lain juga, bisa boleh langsung dicek mystery box di Tokopedia Best-in-Tech ya. Nanti gue taruh linknya juga langsung di bawah. Harganya pastinya lebih terjangkau, dan itu juga bisa support kita untuk bikin konten-konten kayak gini lagi. Oke, thank you semua yang udah nonton guys. Kalau kalian suka videonya bisa kasih tombol jempol. Jangan lupa juga subscribe ke Best-in-Tech YouTube channel, dan itu aja, nama gue Malvin. Thank you so much for watching. I'll see you guys on the next video. Ciao.